Outlook Pendidikan Aceh tahun 2025. Pada akhir tahun 2025 atau pada Desember di 2025 untuk menyosok pendidikan di 2026. Kemudian setelah acara ini, diskusi panel dengan rekan-rekan lembaga penggerak pendidikan pada bulan Februari mendatang untuk menyamakan konsepsi dan gagasan dalam mengawal pembangunan pendidikan di bawah pemerintahan Aceh terpilih. Ini nantinya yang akan kita laksanakan di bulan Februari yang insya Allah berkat dukungan dari seluruh yang berhadir di sini ataupun pihak-pihak stakeholder lainnya nantinya untuk menyukseskan acara kita ini, acara diskusi panel, dan kita akan laksanakan terus-menerus sesuai dengan apa yang fenomena terjadi, khususnya di kalangan pendidikan. Kita tidak menutup kemungkinan melaksanakan advokasi apa yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Boleh kita beri contoh beberapa fenomena terjadi di beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Ini juga akan kita memberikan advokasi. Kita juga akan berjalan sendiri sebahu dengan beberapa organisasi pendidikan lainnya yang berada di Aceh. Mungkin ini saja yang kami sampaikan sebagai sambutan dari panitia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2017 Pak, 20 tahun ke belakang, 22 tahun ke belakang. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tapi ini sepertinya Gen Z ini ya, apakah ikut mengalami di lampu merah, kita di sebelah kita ada tank, sebelah kita ada panser, mengalami nggak adik-adik yang di sini? Sepertinya Gen Z nggak mengalami lagi ya Pak. Pada masa saya masih pelatihan, dan pelatihannya seringnya ada di kelas ya, ada pelatihnya, ada pesertanya gitu. Paradigma ini juga yang berubah saat ini. Jadi kalau dulu dengan kita masih pakai HP biasa ya, jadi dengan teknologi yang mungkin belum seperti sekarang. Dulu kita menggunakan anggaran kita dengan mengundang sekian banyak guru ribuan untuk datang ke satu lokasi, gitu ya. Jadi mengundang narasumber dan sebagainya. Paradigma itu berubah dengan adanya teknologi. Jadi ada platform Merdeka Mengajar. Itu juga menjadi salah satu tempat untuk guru betul-betul mengidentifikasi kebutuhan dirinya. Jadi kita tidak lagi mendorong pemerintah daerah untuk mengumpulkan guru di satu tempat. Kadang-kadang Pak, yang datang begitu saja. Ya, jadi kalau kita undang pesertanya, karena yang mau itu saja mungkin ya, dari sekolah juga, kemudian dari dinas pendidikan dan sebagainya, sempat gitu ya. Seperti situasi kita di ruangan ini saat ini, siapa yang sempat datang dan sebagainya. Jadi yang sempat itu saja, jadi beliau saja yang hadir ke pelatihan. Nah, tantangan itulah yang dirubah dengan menggunakan teknologi. Jadi ada satu platform ini, di sana ada banyak materi pelatihan yang bisa diikuti sesuai dengan jadwal waktu. Jadi guru pun akan berevaluasi diri. Kalau saya melihat di sekolah saya literasi rendah, maka dari literasi rendah ini ada beberapa materi yang saya bisa ikut. Jadi yang mengatur adalah si guru sendiri. Saya mau belajar di sore hari 2 jam, saya mau belajar di sore hari 1 jam, ada pretestnya, ada posttestnya, ada PR-nya nih, ada aksi nyatanya. Diterapkan tidak di kelas, terjadi tidak perubahan. Jadi dari ukuran rapor tahun lalu ke rapor tahun sekarang, meningkat tidak literasi siswa di kelasnya? Meningkat tidak kemampuan numerasi siswa-siswa di sekolah tersebut? Meningkat tidak tingkat indeks keamanan siswa di sekolah? Itu terhitung dari suaranya siswa. Apakah terjadi perundungan? Apakah terjadi kekerasan dari guru maupun dari temannya? Nah, jadi bagaimana bisa menjaminkan bahwa suasana sekolah itu adalah suasana sekolah yang mengundang untuk belajar, suasana yang aman bagi siswa, suasana yang memang pembelajarannya, pendidikan sistemnya itu berpihak pada murid. Nah, bagaimana menjaminkan itu? Itulah kita butuh guru yang kompeten. Guru yang kompeten ini tidak datang semalam seperti naik delivery. Jadi bukan kita butuh guru berkualitas besok jadi gitu. Tidak cukup seperti itu. Itu mengapa seleksinya panjang. Butuh dari S1-nya, dari RPTK-nya juga bagus lulusannya, kemudian berkompetensi dijaminkan dengan sertifikat kompetensi sebagai seorang guru, lulus PPK itu ya sangat banyak lagi. Kemudian beliau lulus seleksi, kemudian masih juga seperti dalam masa magang, jadi dibantu dengan segala macam supervisi dari kepala sekolah, dari kepala sekolah. Jadi harapannya sistem inilah yang akan menjaminkan kita punya guru berkualitas. Kemudian tabel yang saya foto untuk rapor satuan pendidikan yang menunjukkan jauh di bawah, mencapai dan di atas. Ini mungkin jadi kejutan untuk kita juga. Jadi Bapak Ibu, levelnya literasi tadi Pak, itu kan ada yang jauh di bawah kompetensi literasinya, ada yang di bawah kompetensi, ada yang mencapai, ada yang di atas. Padahal punya fungsi tersendiri. Baik, kalau tapi yang dapat mengkonstruksikan bagaimana bagus atau kebagusan dari suatu lembaga dan khusus dalam kaitan dengan pendidikan, tentu bagaimana kita menjalankannya. Seringkali nama itu bagus, tapi dalam implementasinya tidak. Di
Aceh dan bahkan di berbagai kawasan seluruh negeri ini saya lihat. Kalau bicara sekolah yang bermutu, yang unggul, jadi yang lebih mudah dilakukan beri nama saja sekolah unggul. Jadi ketika apa yang terjadi di kita beri nama sekolah unggul. Kenapa diberi nama sekolah unggul? Ya supaya unggul gitu. Jet, HP, macam-macam sekarang itu untuk penguatan ilmu pengetahuan, meningkatkan literasi tadi. Jadi bisa